Tama, אדוני. Bapa, hamba minta semua yang menghalang-halangi anak-anakmu untuk mengalami kasih Bapa pagi ini tersingkir dalam nama Yesus. Sehingga seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, umat-umatmu pagi ini mengalami kasih Bapa yang begitu dalam, kuat, lebar, dan kami dipulihkan menjadi gambar Allah yang utuh. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya akan naikkan satu pujian yang sesuai dengan tema apa yang saya sampaikan. Iya, mari kita naikkan dia. Alami kasih Bapa pagi ini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu.
hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu yang kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa diriku yang berdosa nyawa Kau serahkan? Tak dapat membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih setia-Mu. Alami kasih Tuhan yang tanpa cara. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Saudara bisa bernyanyi bersama-sama. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Karena diriku yang berdosa nyawa Kau serahkan. Balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu yang kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu, ya Tuhan, tetap kepadaku? Tak dapat membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela apakah ku dapat membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sekalipun saya sudah menjadi hamba Tuhan 32 tahun lebih,
Saya menyadari dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam diri saya di dalam diri saya sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Kalau saya bisa berbuat baik, itu karena rahmat. Itu karena anugerah. Biar ini mendatangkan kerendahan hati yang penuh. Dan buka hati saudara seluas-luasnya pada pagi hari ini. Kasih Bapa akan menjamah, memulihkan saudara menjadi pribadi yang utuh. Lengkap sebagai gambar Yesus. Kebutuhan manusia itu sebetulnya ada 3. Merasa dikasihi, diterima, dan dihargai. Dan Kristus telah menyampaikan isi hatinya lewat Nabi Yesaya. Engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihimu. Yang jadi masalah adalah banyak kendala-kendala yang dialami anak-anak Tuhan, sehingga tidak bisa menikmati kasih Bapa. Pagi hari ini semua kendala itu akan Tuhan singkirkan, sehingga sehari 24 jam saudara tidak kehilangan momentum, kesempatan dalam situasi apapun untuk mengalami kasih Bapa. Itulah sebabnya pagi ini saya berikan tema salib adalah bukti kasih Allah yang tertinggi. Jadi kalau saudara ingin melihat kasih Allah, jangan saudara ukur dari apa yang saudara rasakan. Jangan saudara ukur dari situasi yang sedang saudara hadapi, keadaan yang saudara alami. Kalau saudara mengukur kasih Allah yang konsisten terus-menerus tidak pernah berubah, ukurlah bahwa kasih Allah telah dinyatakan yang paling tinggi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Sehingga setiap hari saudara bisa mengalami kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Dan saudara akan menjadi pribadi yang utuh, batin saudara utuh. Seorang bapak gereja berkata manusia batiniah kita ini ada ruang hampa, ruang kosong. Yang tidak pernah terpuaskan, yang tidak pernah masukin perhentian damai sejahtera. Kalau kita hanya berusaha mendapatkan dari dunia ini, entah apapun, entah siapapun, dan tempat yang kosong ini adalah seluas Allah sendiri. Dan ketika pagi hari ini saudara menyadari dan mulai mengalami kehadiran Tuhan dan manifestasinya, saudara akan menjadi pribadi yang utuh. Dan saudara akan menjadi efektif, saudara tidak perlu memperjuangkan sesuatu yang tidak perlu diperjuangkan. Tetapi saudara akan menjadi efektif dalam hidup ini. Mari kita akan baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Satu ayat, bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara mendengarkan firman ini bersyukurlah. Kasih Allah itu seperti aliran sungai. Yang menyegarkan, menghidupkan, memulihkan, memberikan pengharapan baru, memberikan kesegaran. Dan itu seperti gelombang yang sebetulnya tidak pernah berhenti mengalir. Tapi ketika saudara mendengar pernyataan seperti ini, fokus saudara kepada Tuhan yang berkemurahan, saudara menikmati begitu mudah hadirat Allah pada pagi ini. Saudara begitu mudah menikmati aliran Tuhan yang menyegarkan dan memulihkan. Dan mari saya ingin ajak secara cepat pada pagi hari ini. Kita harus mengerti satu keberadaan Allah, Allah itu kasih. Dari diri Allah mengalir kasih yang berlimpah dan tidak pernah berhenti. Katakan amin. Masukkan dalam batin saudara, Allah itu kasih.
Dari dalam tahta hati Allah mengalir aliran kasih yang berlimpah, kuat, dan tidak pernah berhenti. Kuncinya tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Ya. Ketika saudara mengalami keadaan yang paling terpuruk, kasih Tuhan tidak berkurang. Kasih Tuhan mengalir. Hanya karena fokus kita pada masalah, kita kehilangan aliran kasih itu. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Kasih Allah ingin hari ini, pagi hari ini. Kasih Allah akan memulihkan kita dan menjadikan kita pribadi yang utuh sebagai gambar Kristus. Belajarlah Yesus itu hidupnya efektif sekali. Dia tidak perlu memperjuangkan yang tidak perlu. Ketika banyak orang datang pada dia karena Yesus telah bikin mujizat yang spektakuler, mereka berbondong-bondong untuk menjadikan Yesus raja. Tapi karena Yesus hatinya sudah penuh kasih Bapa, dia tidak tergoda, terganggu oleh dorongan banyak orang. Dia tinggalkan mereka, dia menyendiri dengan Bapaknya, dia menikmati persekutuan yang segar, yang hidup dengan Bapaknya. Ketika Yesus berkata, aku datang kepada milikku, tetapi milikku menolak. Yesus tidak merasa terluka. Yesus tidak merasa batinnya tersakiti. Memang Yesus menangis, tapi dia menangis bukan karena meratapi luka hatinya. Dia menangis karena apa yang nanti bakal terjadi dengan umat-umat Israel yang menolak damai sejahtera yang bersumber dari Yesus. Saya melihat dia pribadi gambar yang utuh. Lah Tuhan ingin membawa saudara menjadi pribadi yang utuh. Ketika tidak berapa lama Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang mulai melepaskan jasnya, pakaiannya, dan menata itu daun-daun palem untuk keledainya yang ditumpang Yesus berjalan di atasnya. Seluruhnya berkata dengan sepakat, Hosana, diberkati yang datang dari nama Tuhan. Dan tidak berapa lama dalam peristiwa Jumat Agung dan sebelumnya, mereka berkata, salibkan dia. Yesus tidak memandang mereka dan berkata, oh begitu ya. Oh begitu ya yang kamu lakukan. Dia tidak. Batinnya penuh dengan kasih Bapa. Dia mampu untuk menangani rasa ketertolakan, rasa ketersinggungan, rasa sakit, kecewa, luka hati bisa teratasi karena Yesus penuh kasih Bapa. Kasih yang sama hari ini dicurahkan. Sehingga saudara menjadi pribadi yang utuh, lengkap dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika saya mendengar kata-kata dari pujian yang saya naikkan, itu kata-kata itu meloncat dan menjamah, menyadarkan. Sampai saat ini, saya hanya berkata, Bapa, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Semua hanya karena rahmat. Semua hanyalah anugerah dan itu akan saya tegaskan, teguhkan besok hari Minggu. Kebangkitan adalah hari yang penuh pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak, mari izinkan tangan Tuhan, tangan kasih dan rahmat Tuhan membalut saudara. Menyembuhkan, memulihkan, memberikan pengharapan kembali. Barangkali saudara pengiringan saudara kepada Tuhan sudah menjadi tidak lagi memiliki gairah yang tertinggi. Tidak lagi memiliki semangat yang tertinggi. Semua kita lakukan hanya karena sebuah kebiasaan, hanya rutinitas atau jadwal. Pagi ini Tuhan ingin menyentuh kembali. Ketika saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kata-kata itu menjadi hidup. Dan menghidupkan dan menyegarkan dan memulihkan kita. Hari ini, mari saudaraku, saya ingin ajak. Pertanyaannya yang perlu terjawab supaya kita bisa menghalau kendala-kendala yang ada dan setiap hari saudara bisa menikmati. Bapa, kalau engkau punya keakraban dengan ayah itu ayah.
Kalau engkau panggil Bapak biasanya Dedi, Dedi yang baik, terima kasih untuk kasihmu. Yang tidak pernah berhenti mengalir. Yang tidak pernah berhenti mengalir. Pertanyaannya, mengapa banyak orang kering? Ketika hati kita kering dan tidak mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam, lewas dan tak terhampiri, maka kita akan mudah tergoda untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hanya sebetulnya untuk mengisi kekosongan dan kekeringan yang di dalam hati. Mari saya ingin tunjukkan kepada saudara. Peristiwa ini penting, saudara kekasih. Ada beberapa yang saya bagikan bagi saudara. Ketika murid-murid tidak percaya firman. Ingat, ketika murid-murid pada waktu itu tidak mempercaya firman, tidak paham firman, gagal paham. Mereka memiliki tindakan hidup yang sangat-sangat tidak efektif, tidak berguna, sia-sia. Ketika mereka tahu Yesus pada hari Jumat tersalib. Pada hari Jumat dan sampai Sabtu itu banyak murid-muridnya bertindak dengan hal yang sia-sia. Petrus bersama dengan salah satu muridnya yang masih muda harus berlari-lari sampai seperti kehabisan napas. Hanya untuk menyaksikan Yesus, bagaimana ingin kondisi Yesus yang ada di dalam kubur. Para wanita-wanita yang sangat dekat dengan Yesus, dia berusaha membawa rempah-rempah. Untuk dibawa untuk merempahi tubuh Yesus. Ada 2 murid yang pergi ke Emmaus dalam perjalanan yang penuh dengan tekanan, stres, depresi. Mereka berkata, Tuhan sudah mati, bagaimana? Masa depanku, kata orang, bagaimana yang telah aku serahkan untuk Tuhan ini? Apa maknanya semua ini? Itu hanya muncul karena mereka tidak paham. Gagal firman. Berkali-kali Yesus berkata, aku akan bangkit dari antara orang mati. Yang membuat hidup saudara dan saya ini, kita memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Hidup yang tidak efektif. Hidup yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya sia-sia. Yesus berkata, dan kata-kata Yesus itu adalah ilahi. Kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Air itu adalah air sumur Yakub, itu air yang terbaik pada waktu itu di Samaria. Itu artinya hal-hal yang terbaik dari dunia ini. Entah apapun, entah siapapun, tidak pernah bisa memberi kepuasan. Tapi kita ini juga sering gagal paham bahwa sifat air dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan. Yang paling bahaya anak-anak Tuhan ketika mengalami kendala, tidak mengalami kasih Kristus. Hatinya kering dan kosong dan berusaha diarahkan seluruh hatinya, perjuangan hidupnya untuk mengisi supaya puas dengan hal-hal dunia ini dan kosong. Artinya orang-orang Kristen akan 2 kali mengalami kekecewaan yang hebat. Dari Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Dari dunia kita ternyata tidak mendapatkan sesuatu. Tapi pagi hari ini Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin saudara utuh. Pancaran matamu menjadi pancaran damai sejahteranya. Bagaimana caranya? Apa yang menjadi kendala pada pagi hari ini? Nanti waktu perjamuan kudus saja saudara semuanya menaikkan pujian ini tadi. Semua betul-betul hanya anugerah Tuhan. Kemurahan, kebaikan dan rahmat Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, mata rohani saudara dibukakan, dicelikkan. Dan saudara melihat aliran kasih Bapa yang tidak pernah berhenti mengalir. Bayangkan, kasih Bapa mengalir. Tapi karena kita tidak mengerti, kita mencoba untuk mencari sesuatu di luar Kristus. Tapi pagi hari ini, Tuhan penuh rahmat, penuh anugerah. Inilah 3 kendala yang buat kita ini menghalangi kita mengalami kasih Tuhan. Jangan sampai di antara jemaat yang kehilangan kasih Tuhan. Jangan sampai jemaat kehilangan kasih Bapa, kasih agape, kasih mula-mula, Wahyu pasal yang kedua.
Saudara harus terus menimba, menikmati, tenggelam di dalam kasih Bapa, dalam kesegaran, kemurahan, kebaikannya. Dan setiap hari pikiran saudara dipenuhi dengan kemurahan, kebaikan, kebajikan, kasih. Dan saudara berlimpah-limpah. Saya percaya itu yang bisa menghandal, itu yang bisa untuk kita ini tetap tegak melawan panah api si jahat. Ada 3 kendala yang hari ini kita akan lihat bersama-sama, kita mau singkirkan. Yang pertama adalah hukum Taurat. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tahu kalau bangsa Israel tidak taat, mengapa Tuhan berikan hukum Taurat? Saudara, kalau kita pikir Allah itu kan jahat. Jelas bangsa Israel tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat, kok dikasih hukum Taurat, untuk apa tujuannya? Mana Allah yang baik? Saudaraku, tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk membuat bangsa Israel supaya rendah hati. Dia bersandar kepada Kristus yang akan datang, yang diwakili, digambarkan oleh darah pengorbanan binatang itu. Supaya mereka merendahkan hati. Bahkan ketika Yesus datang di dalam dunia, Yesus berkata, "Aku kirimkan nabi-nabi, engkau aniaya, engkau bunuh." Allah mengirimkan putranya, dianiaya, dibunuh. Luar biasa. Dan hukum Taurat itu diberikan untuk menyadarkan. Sesungguhnya mereka hanya butuh darah itu. Kan dari awal perjalanan mereka di perbudakan Mesir, hanya lewat darah mereka bisa keluar dari Mesir. Tapi mari saudaraku, memang daging manusiawi kita ini tidak bisa diubah. Hari ini kita serahkan pada salib. Daging tidak bisa mengubah daging. Saya tidak bisa mengubah karakter saya. Karena daging tidak bisa mengubah daging. Tapi percayalah, Roh Tuhan yang akan mengubah saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hukum Taurat. Karena prinsip hukum Taurat adalah siapa yang melakukannya akan diberkati, dirahmati, dikasihi Bapa. Siapa yang tidak mentaatinya akan dihukum. Itu isinya, itu warnanya, itu warna perjanjian Allah. Ya. Karena memang kondisi batinnya bangsa Israel itu betul-betul sombong, angkuh. Hari ini sayang, gereja Tuhan juga tergoda untuk kembali ke Taurat. Ini sudah dimulai dari gereja Galatia, gereja Kolose, gereja Korintus, jemaat mula-mula jemaat Roma. Saya pelajari semua godaannya yang sangat kuat, namanya legalisme. Sebuah isme, sebuah ajaran untuk orang kembali kepada Taurat, melakukan perintah Taurat supaya diperkenan oleh Tuhan. Ini masuk akal, logis. Tapi ini bertentangan dengan kebenaran Allah. Di mana kebenaran Allah dinyatakan Allah yang benar, tetap adil. Dia mengampuni, membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Inilah kebenaran Allah yang sejati. Lah, hari ini saudaraku, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat itu artinya begini. Saudara berusaha. Jadi hukum Taurat itu Allah di luar, kayak sistem agama, Tuhan memerintah saudara. Ketika Tuhan memerintah saudara, saudara berusaha untuk mentaati. Tetapi saya yang daging ini, saya yang tidak ada yang baik ini, mencoba mentaati hukum Taurat, bukan kebenaran yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan. Saya tidak ingin jemaat di tempat ini mengalami pengalaman Rasul Paulus di Roma 7. Saya ingin jemaat mengalami kemerdekaan yang penuh, yang utuh. Saya bisa memahami saudara. Saudara yang bisnis, kemarin masa-masa corona, sudah mengalami pukulan-pukulan yang cukup. Masalah ekonomi, udah masalah dengan keluarga, ya masalah dengan tetangga, masalah, banyak masalah. Udah begitu di gereja ke gereja, dikasih lagi beban-beban hukum yang tidak bisa dilakukan.
Saya bisa bayangkan gambaran orang Kristen itu betul-betul betul penuh dengan beban lahiriah, beban rohaniah, begitu rumit. Tetapi mari Tuhan berkata, pikulah kuk yang daripadaku, karena kuk yang daripadaku itu ringan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, mengalami beban-beban rohani, ingin mentaati Dia tapi tidak sanggup. Tahu yang jahat tidak kuasa menolaknya. Ini pergumulan yang hebat. Tuhan datang, nak, datanglah kepadaku, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Mari kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, katakan amin. Sehingga setiap hari kau menikmati kasih. Kau menikmati kasih. Bukan karena kau baik, tapi karena Tuhan baik. Ini modal untuk menjalani hidup. Ini modal untuk menjalani hidup yang begitu tenang, teduh, dan damai. Pertama adalah hukum Taurat. Mari kita mau teliti. Lah, orang mulai bertanya, kalau begitu apakah kita ini tidak perlu hukum Taurat? Dalam batas tertentu gereja butuh hukum Taurat, kata Paulus. Dalam batas tertentu gereja butuh hukum Taurat. Karena jemaat Galatia, hukum Taurat itu adalah penuntun kita sampai iman datang. Setelah iman datang kita tidak di bawah penuntun, tapi di bawah Kristus, bawah anugerah dan kasih karunia. Hukum Taurat itu menyadarkan bahwa kita ini orang yang gagal total dan sangat parah. Dan ketika kita sadar gagal total sangat parah, ada tawaran. Kristus telah mati mengampuni dosa seluruh umat manusia. Ketika manusia menyambut kasih Tuhan itu, hubungannya dipulihkan. Hanya sampai di situ. Sekarang kita bukan dituntun oleh hukum Taurat. Kristus datang lewat rohnya, menuntun kita dari dalam. Dia menguatkan kita, memampukan kita, menggerakkan kita untuk bisa menyatu dengan kehendaknya. Itu hanya anugerah. Itu hanya anugerah. Maka saudara harus betul-betul paham tentang anugerah itu secara utuh dan lengkap. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa orang Kristen susah mengalami kasih Tuhan. Ini penting, kekecewaan yang traumatis. Kekecewaan yang bersifat mendatangkan trauma. Ada seorang wanita, ibu, ketika mendengar kata, apa ya? Kata ini di Alkitab aja. Mendengar kata Naomi. Orang lain mendengar kata Naomi, yang ada dalam benaknya itu adalah kisah Naomi yang mengalami kepahitan dipulihkan. Tapi orang yang mengalami traumatis, ini pengalaman kecewa yang traumatis, begitu nama Naomi disebut orang, emosinya langsung orang seperti ini butuh dipulihkan. Saudara banyak melihat peristiwa. Bagi orang lain peristiwa ini biasa. Tapi ketika saudara mendengar peristiwa itu, semua emosi kita betul-betul berbakar, begitu sangat menyakitkan. Itu butuh dipulihkan. Apapun kekecewaan, kepahitan, luka hati butuh dipulihkan. Ini menghambat kita mengalami kasih Bapa yang begitu murah hati. Kita harus buang total. Kalau tidak, kekristenan kita nanti banyak hambatan-hambatan yang tidak perlu. Dan hati-hati ketika kita tidak mengalami kepenuhan kasih Tuhan, kita memperjuangkan sesuatu yang sia-sia. Kita mengejar sesuatu yang sia-sia. Maka mari semua bentuk kekecewaan, kepahitan kita tanggalkan. Saya pernah melayani seorang ibu rumah tangga pahit dengan papahnya.
Dan itu terbawa ketika papahnya sudah meninggal. Apa yang saya lakukan? Saudara harus mengalirkan pengampunan sebagaimana Tuhan telah mengampunilah. Tapi kan sudah meninggal, Pak. Iya. Saya bimbing ibu tersebut untuk mengampuni papahnya yang sudah meninggal. Saya tambahin, Tuhan, aku mengampuni papaku bukan untuk papaku, tapi untuk diriku. Sebab kalau saudara menyimpan kepahitan dan kemarahan, Matius 18 itu algojo itu ada. Algojo itu roh jahat, makanya algojo itu bisa menyetir emosi saudara, bisa melukai emosi saudara semau dia. Itu dikisahkan begini, saya gambarkan secara sederhana. Ini hamba A, ini hamba B. Hamba A punya hutang, kira-kira 1 juta lah mudahnya gitu. Dia datang, Tuhan aku punya utang 1 juta, tidak bisa bayar. Udah lihat terserah kamu masukkan penjara boleh. Tuannya berkata, nah oke, hutangmu aku lunaskan. Aduh, hamba ini senang, ya syukur hutangku dilunaskan. Lah hamba A ini punya teman hamba B, punya utang 100.000. Hamba B berkata, teman aku tidak bisa membayar, oke hari ini masuk ke penjara. Maka Alkitab berkata, jahatlah itu hamba A. Yang hutangnya 1 juta, teman-temannya punya hutang 100.000 kok dimasukkan ke penjara. Maka algojo itu roh jahat diizinkan. Maka banyak orang yang kecewa, pakai sakit hati, luka hati, itu banyak yang kanker. Itu pertumbuhan sel yang tidak terkendali, seolah-olah iblis di dalam tubuh umat manusia itu membuat sel itu tidak terkendali. Kalau bahasa medis itu karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang bersifat destruktif, merusak. Alirkan kalau 1 juta kok kurang banyak, ini utangnya miliaran lah begitu. Lah pertanyaannya, dosa kita ini berapa banyak? Entah berapa kali ku berkhianat padamu, berapa banyak kita berkhianat kepada Tuhan kalau jujur. Rahmatnya lah yang menegakkan kita kembali. Maka itu dosa kita yang tidak bisa dihapuskan. Bahkan saya kasih tahu, manusia di neraka selama-lamanya tidak bisa menghapus dosanya. Betapa dosa itu sangat mengerikan. Kristus telah mengampuni dengan cuma-cuma. Belajarlah untuk mengampuni orang yang melukai saudara. Mari hubungan suami istri saling memaafkan, saling mengampuni. Supaya betul-betul kita bebas. Kekecewaan yang traumatis ini bisa begitu mudah kita bebaskan kalau saudara bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Itu trik yang saya lakukan ketika saya kurang benci tidak mungkin. Ketika saya kurang suka dengan seseorang. Yang saya lakukan adalah saya memberkati, saya berdoa, saya memberkati, saya berdoa. Saya tidak izinkan pekerjaan roh jahat mulai bekerja. Saya memberkati. Dan saya tidak terjatuh di dalam kepahitan. Saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini. Belajarlah mengampuni. Sebagaimana kasih Tuhan yang begitu dalam. Begitu luar biasa, sekalipun saudara dan saya sudah Kristen, sudah bertahun-tahun beribadah, masih banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang kita lakukan dengan Yesus. Hanya ketika saudara bergantung pada anugerah Tuhan, engkau dimampukan untuk mentaati Dia. Kuncinya adalah kerendahan hati. Yang ketiga, awan ketidakpercayaan. Ini penghalang yang hebat. Jadi saudara, beberapa bulan yang lalu kan musim penghujan. Itu udara sampai di kamar saya itu 24-25 derajat Celcius. Dan siang hari itu seperti gelap begitu. Padahal ketika siang hari itu ketika gelap gulita karena mendung, itu matahari bukan berhenti bersinar. Tetapi terhalang oleh awan mendung yang begitu gelap dan pekat.
demikian juga kasih Bapa tidak pernah berhenti mengalir. Katakan amin. Yang membuat kasih Bapa berhenti mengalir hanyalah karena awan ketidakpercayaan. Saudara mengukur kasih Allah dengan apa yang kau rasakan. Jangan. Terimalah kasih Bapa dengan iman. Maka roh Tuhan akan meneguhkan perasaan emosi saudara dengan damai sejahtera yang tidak terkatakan. Hari ini entah saudara merasa dikasih Tuhan atau tidak, itu di alam jiwa. Roh kita ini berjalan dengan iman. Kita tahu bahwa puncak kasih Allah yang tertinggi adalah salib. Berarti peristiwa yang sedang terjadi dalam hidupmu itu tidak terlepas dari kasih Bapa. Sehingga saudara akan kuat menahannya. Ini penting. Kasih Bapa. Mari kita percayai firman-Nya. Bersukacitalah, bangun tidur, bersukacitalah Bapa. Bukan dengan perasaannya. Perasaan kita kan bisa rasanya sampai lelah, kusut dan berbagai macam cara. Kau berkata, Bapa ini pagi yang luar biasa. Aku menikmati kasih-Mu. Dan ketika pagi hari saudara dengan iman menerima kekuatan, menikmati kasih Tuhan yang cuma-cuma, saya percaya seharian engkau rasanya penuh dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sederhana sekali yang saya mau bagikan pagi hari ini. Dan saudara kekasih, tujuannya apa Jumat Agung ini saudaraku? Berkat salib Kristus adalah kita menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama dan kepada mereka yang tidak layak untuk kita kasihi. Kita dimampukan. Pagi hari ini buka hati saudara seluas-luasnya untuk saudara mengalami kasih Bapa. Aliran kasih-Nya, kasih yang mula-mula, kasih agape, kasih yang bersumber dari Tuhan itu tidak terhalang. Saudara tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah rahmat Tuhan. Saudara bisa lepas dari segala macam kekecewaan, karena kita mengalirkan pengampunan yang Tuhan berikan. Yang ketiga tadi, kita melihat saudaraku, seringkali kita mengukur kasih Tuhan dengan perasaan, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sehingga Tuhan, mana bukti kasih-Mu kok aku seperti ini. Bukti kasih-Mu di mana? Mengapa Engkau biarkan aku seperti ini? Saya bisa menjawab, nak, ketika aku mengambil keputusan yang tidak akurat, rohku sudah berbisik dengan lembut. Tetapi engkau terus melakukannya, sekalipun kau harus mengalami konsekuensi, nak, aku tetap mengasihi-Mu, aku tetap menopang-Mu, aku tetap menuntunmu kepada jalan-jalan terangku. Itulah kemurahan Tuhan. Saudara tegar, teguh, kokoh dan kuat. Dan hidupmu menjadi seperti hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Kalau sudah penuh gitu, itu menjadi sarang-sarang burung. Artinya banyak orang yang aman dekat dengan saudara. Banyak orang yang terayomi secara rohani lewat saudara. Banyak orang yang dikuatkan. Dan orang yang dekat dengan saudara pasti diberkati Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dipromosikan karena dekat dengan Daniel. Itu tidak dipungkiri. Ketika saudara dekat dengan orang-orang yang akurat, engkau akan dibawa Tuhan naik. Pada pagi hari ini, jadilah pancaran kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang tidak layak. Dan itu ingat, kemampuan datang dari Tuhan. Saya tidak perlu panjang lebar. Hari ini saya hanya memberikan arahan sedikit, engkau bisa menyingkirkan halangan-halangan yang ada dan saudara menikmati kasih Tuhan. Ada amin? Mari saya undang para pelayan-pelayan Tuhan pemain musik, kita nanti naikkan pujian ini bersama-sama. Semua? Saudara sudah mendapatkan semua, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita bertindak dengan iman. Hanya tindakan imanlah yang memperkenankan Tuhan. Percayalah, ketika engkau menerima tubuh Yesus, engkau menerima kesehatan ilahinya. Amin.
engkau akan menjadi pribadi yang utuh, berbahagia, dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dari dalam hatimu ada aliran sukacita, aliran damai yang tidak terkatakan sepanjang hari. Angkat roti. Sebagai bentuk ucapan syukur katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita terima tubuh Yesus. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan pada pagi hari ini. Ada saudara yang 1-2 minggu ini, kok merasa begitu kering, seolah-olah Tuhan jauh dengan saudara. Ketika saudara menerima darah Yesus, alirannya dihidupkan kembali. Engkau melihat mengalami Tuhan begitu dekat sekali. Kita angkat cawan. Kita minum bersama-sama darah Yesus. Kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari dengan iman kita katakan bersama saya, di dalam Yesus, saya pribadi yang utuh, lengkap, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya dikasihi, saya berharga, saya mulia di hadapan Allah. Angkat tangan saudara, pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa. Kasih sayang Kristus dan pertolongan Yang Kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Karya